Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal khafiqaini, ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ahadasatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah. Allahumma ya Ahad salli ala Ahmad. Allahumma ya Ahad salli ala Muhammad. Allahumma ya Ahad salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah ya Ahad. Assalamualaikum ya malika jaman, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rajalullah, assalamualaikum ya Syahid Abdul Qadir, assalamualaikum ya Syahiduna wa Rasuluna Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini muhabbataka wa ma'rifatak. Selamat pagi sahabat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Untuk sahabat-sahabatku ya dimanapun Anda berada ya, di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei ya, khususnya Kang Budi yang di Brunei Darussalam dan Kang Safrudin yang ada di Fatani Thailand ya, dan semua sahabat-sahabatku juga yang di Kalimantan, Kang Ridwan semua ya, yang Madura, Bangkalan dan seluruh wilayah Indonesia, semoga juga sahabat-sahabat Majelis Dzikir Nurul Hikam yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah Pak Haji sekarang sudah ada di rumah kembali ya. Kemarin kita ada 3 hari ada di Sukabumi dan di Pelabuhan Ratu karena harus melaksanakan tugas untuk undangan dari kakak saya untuk melaksanakan hadir di dalam pertikahan ponakan saya. Dan pagi hari ini alhamdulillah ya, karena kemarin saya membuat tafakur sedikit ya, tadi
tentang apa namanya istri adalah merupakan tulang rusuk kita itu ya, yang kemudian berkembang dari pertanyaan Kang Budi adalah tentang bidadari ya, karena saya juga kemarin sedikit tentang bidadari ya, apa namanya, jadi ini luas ya pembahasannya. Nah ini sahabat, kalau bicara kalau kita ini sudah ikhwan thoriqoh ya, memang ranah pola pikirnya itu tidak boleh lagi terbentur hanya dari 1/4 bagian daripada peta haikal ma'arif kan tadi. Peta haikal ma'arif itu adalah sudah jelas dalam Sirrul Asrar, adalah 4 tingkatan, adalah mulki, malakut, jabarut, lahut. Jadi Ahad, Ahmad, Muhammad adalah Al-Mahdi kan tadi ya. Jasad, kolbu, fuad, sir. Maka juga surganya itu Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Itu peta haikal ma'arifnya. Jadi kita ngomongin apapun di dalam thariqat itu harus 4 itulah. Itulah tasawuf, itulah ranahnya di situ kan tadi ya. Sudah sering lah kita bahas jasa diatur dengan syariat, dengan fikih, kolbu dengan thariqat adalah dengan mulai zikir. Kalau jasa dengan la ilaha illallah, kolbunya dengan Allah, Allah, fuadnya dengan hu, maka sirnya nanti ada 4 asma itu. Allahu haq, Allahu hayy, Allahu qayyum, Allahu wadud. Itulah tadi semuanya tadi. Jadi itu ibaratkannya adalah denahnya, itulah rumusnya, itulah formulanya tadi. Kalau tidak begitu maka kita merasa apa namanya mengagungkan Allah, ternyata mengagungkan diri sendiri. Ternyata zikir itu seolah-olah kita mengingat Allah, ternyata yang diingat diri sendiri. Jadi inilah tadi, kalau tidak kita pemindahkan ranahnya. Nah berkaitan dengan surga Kang Budi ya juga sama ya. Jadi dalam thariqat itu kita paham ya, dulunya itu kan dari mulai 1 titik kembali 1 titik, dari ahad kepada ahad kan tadi semua. Tetapi kemudian dari ahad itu menjadi wahid, udah wahid ada isnain, ada salasa, ada inilah akhirnya cara memandangnya sudul kasroh, harus balikin lagi tadi. Asalnya 1 titik berkembang lah, kayak ujung pena asalnya titik di alam wahdah, akhirnya menjadikan 1 kitab kan tadi. Nah, bagaimana 1 kitab ini dikembalikan lagi kepada siapa tadi? Musonib yang menulis kitab ini misalnya gitu, 1 titik lagi tadi. Makanya kemarin dalam matematika Arab itu dari 0 sampai 9 itu ada akhirnya harus tetap 0 awalnya, di ujungnya adalah 0, tapi di tengahnya harus 9 semua tadi. Yang kemarin silakan dilihat di video saya yang sebelumnya tadi. Maka memahami apa namanya, kita jangan nguplek gitu kan tadi, harus move on tadi. Dalam cinta harus move on, dalam hidup harus move on, dalam ma'rifat pun harus move on gitu kan tadi. Jangan terjebak, ibaratkan air itu harus ngalir. Kalau dari toren itu sampai keluar airnya, kerannya itu jangan disendat-sendat gitu kan tadi. Inilah tadi yang makanya dalam haikal ma'arif berarti kalau semuanya berasal dari 1 titik dan kembali akan tadi bika namaka nabi yakunu mayakunu fawujudu awalim. Makanya dari sholawat yang saya bacakan, baginda Nabi memiliki 2 dimensi, Samsun, Badrun kan di situ tadi. Misbahnya ada misbah Nur Muhammad dan misbah pada Nabi kan tadi. Semua berpasangan tadi. Apa namanya adalah berpasang-pasangan. Bahkan Nabi adalah imam al-qiblaita, ini berarti imam dohir dan batin. Nah memahami begitu berarti kalau begitu nah bagaimana memahami bidadari, bagaimana memahami surga. Makanya saya sering katakan ada surga yang ada bidadarinya, ada surga yang tidak ada bidadarinya kan tadi. Nah, karena surga yang ada bidadarinya adalah tidak terlepas dia 3/4 bagian tubuh kita ini kan semua tadi kan. Nah, tetapi ada surga yang tidak ada bidadarinya. Tapi itulah yang tujuan kita pulang adalah kalau masih kita memikirkan surga yang ada bidadarinya, kita tidak akan pernah bertemu dengan Allah tadi. Ya. Kalau memikirkan surga yang ada bidadarinya, kita tidak akan pernah berjumpa dengan Allah kan tadi. Kalau kita memikirkan surga yang ada rumah-rumah besarnya, kita tidak akan berjumpa juga. Makanya ada ranah bagian yang harus kita bisa berjumpa dengan Allah, dengan surganya. Bagaimana caranya nanti? Makanya dibagilah dunia dan akhirat. Nah ini yang selama ini kita selalu memandang dunia adalah di sini, akhirat di sana kan tadi. Hidup di sini, mati ke sana gitu kan tadi. Ini kan peta yang apa namanya tadi. Oh tadi ya. Padahal saya sering bahas tentang baiti jannati. Surga itu adalah, surgaku adalah rumahku tadi. Di mana rumah kita adalah? Inilah
menjadikan kolbu kita adalah rumahnya Allah. Kolbul mu'min baitullah, itu sudah benar. Kalau sudah kita menghidupkan kolbu ini, berarti kita sudah kontrak dengan surga itu sendiri, akan bergerak dari jannatul ma'wa ke jannatul na'im ke jannatul firdaus tadi. Dan inilah tadi, tiga itu tidak bisa dipisah tadi. Kebahagiaan jasad, kebahagiaan kolbu, kebahagiaan fuad, itu semuanya adalah fiha khalidun, adalah khaliduna fiha, itu tadi adalah domirnya kepada jasad, kepada kolbu, kepada fuad. Selama jasadnya ada, maka kolbunya ada. Selama kolbunya ada, fuadnya ada. Jadi begitu jasadnya mati, ya tadi berarti jannatul mawa itu fiha khalidun, adalah dia kekal selama kamu ada. Maka surga makan, ada perutmu, selama perutmu ada, maka ada kebahagiaanlah untuk perutmu. Selama mulutmu ada rasa yang nikmat di mulutmu tadi. Fiha khalidun. Kemudian mata juga sama. Surga untuk melihat yang indah, telinga untuk mendengar yang indah. Khalidun fiha khalidun, selama telinganya ada, matanya ada, mata semua tadi. Ini kita makanya dinamika di dalam mengalami ilmu ma'rifat itu jangan tadi. Jadi ingat bahwa pusat sentralnya, ada epicentrumnya adalah diri kita semua tadi. Jadi kalau kita bagaimana mendapatkan bidadari di sana kalau nggak mendapatkan bidadari di sini tadi? Bagaimana mau surga di sana kalau nggak surga di sini? Makanya saya setuju dengan Pangarsa Ajengan Gaos mengatakan harus di sini senang, ya di sana senang, gitu kan tadi ya. Betul, memang begitu. Harus hasanah fi dunya, hasanah fil akhirah, kan tadi semua tadi. Jadi dan juga sebaliknya, tidak mungkin kita akhirat di sana sebelum akhirat di sini, kan tadi. Tidak mungkin kita bertemu dengan Allah di sana sebelum bertemu Allah di sini, kan tadi. Tidak mungkin akan surga di sana sebelum surga di sini, kan tadi semua tadi. Nah, jadi ini yang harus kita pahami ya. Nah, barulah nanti adalah kalau sepertiga, 2/3, seperempat, 2/4, 3/4, jannatul firdaus, jannatul naim, jannatul ma'wa, kenikmatan di alam fuad, di alamul jabarut. Nah inilah yang kita pahami. Alamul jabarut itu di mana sih? Nah itu kan tadi. Ya, fuad kita lah alamul jabarut itu kan tadi. Itulah wilayah malaikat Jibril. Kenapa kita bisa memahami ilmu laduni? Karena malaikat Jibril pun mengajarkan kepada Nabi wilayah di situ kan tadi. Tapi kemudian di mana pun alam malakut itu adalah di kolbu kita kan tadi. Makanya bagi orang-orang yang sudah sampai di situ, Ijroil tidak akan berani mencabut orang-orang yang ahli dikir, yang benar-benar sudah dikir kan tadi. Karena kita ini adalah bahkan lebih tinggi dari Jibril, karena kita di alamul lahut kalau bisa pulang ke situ kan tadi masalahnya. Tetapi kalau martabat kita sudah di situ bersama Allah, beranikah Ijroil mencabut nyawamu? Beranikah Munkar wa Nakir bertanya kepadamu kan tadi ya. Karena Munkar wa Nakir, malaikat kiraman katibin itu katib ya, tukang nyatet, tukang nulis ya. Kalau bintang itu bintangnya bintang 2 gitu. Kalau kita mampu sampai bintang 4, beranikah dia mencabut nyawamu tadi? Berikan Malik dan Ridwan atau Malik memasukkanmu ke dalam neraka? Tidak. Bahkan sesungguhnya dia tidak ada. Kalau kamu sudah mengimaninya, memahami haikal ma'arifnya, kan tadi semua tadi. Karena kamu itu adalah penduduk alam lahut. Makanya sekarang inilah kita. Jangan terjebak jannatul ma'wa, jangan terjebak jannatul na'im, jangan terjebak jannatul firdaus. Jannatul na'im menjadi iblis bagimu, bagi yang mau naik jannatul ma'wa, iblis bagimu, bagi yang mau naik jannatul na'im. Jannatul na'im, iblis bagimu adalah mau naik jannatul firdaus. Dan jannatul firdaus juga adalah iblis bagi kita yang bagi naik kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah surga abadi yang kita berasal darinya dan kembali kepadanya. Itulah yang Allah katakan nafakhtu, yang Allah tiupkan nafakhtu, aku tiupkan. Nah sekarang kita kembalikan roji'un, yang Allah tiupkan itu. Nah itu. Maka tidak boleh kita berarti salah alamat di dalam memandangnya. Kita tidak boleh salah alamat kan tadi. Maka kalau kita ingin istri kita bidadari, saya bilang tadi balik lagi ke sini sekarang. Ya. Maka dikatakan paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih, ada itu di situ. Yang enggak liqa di sini dengan Allah, yang enggak liqa nanti kan. Maka dalam ayat lain faman kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta pada Allah di sini dan Muhammad, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Artinya kau tidak mungkin mendapatkan surga di sana, enggak surga di sini. Kau tidak mungkin mendapatkan bidadari di sana sebelum istrimu jadi bidadari bagimu kan tadi. Kau tidak mungkin mendapatkan rumah surgamu adalah bait jannati adalah bait sebelum qalbumu adalah tadi.
Makanya itulah kenapa banyak yang kemarin ribut masalah nyimpan patung. Bukan patung rumah yang kita ada temboknya, ada kamarnya. Patung di sini tadi. Makanya kan cabut patung itu dengan la ilaha illallah. Cabutlah patung. Patung-patung di sini tadi. Napikan semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cabut patung-patung tadi. Anak kita patung, duit patung tadi. Kadang-kadang pondok pesantren itu bisa jadi patung. Tadi, orang baca jago baca bisa hafal Quran pun tahfidz pun dia merasa bangga itu juga patung kan tadi semua tadi ya. Ini hakikat agama yang harus ranah yang tidak boleh kita. Makanya itulah haikal ma'arif itu adalah sangat penting denahnya itu kepada kita semua. Jadi itu ya sahabat ya ditamakan Budi. Jadi bagaimana kita menjadikan tubuh kita ini adalah apa sorga kepada kita kan tadi. Makanya kalau kita banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu ya kita kalau benar-benar jeli memahaminya ya tadi bahwa sesungguhnya yang dapat sorga di sana itu yang dapat sorga di sini kan sesungguhnya tadi yang mendapatkan ketenangan. Makanya ada bahasa saya biarkan di dunia menderita bagaimana? Nggak ada rumusnya itu sahabat, nggak ada rumusnya tadi. Inilah makanya mungkin di bayangan kita bidadari itu adalah makhluk cantik kan tadi ya tadi. Ya, pada saat kita menyayangi anak kita, ya, walaupun anak kita lehoan badan gitu kan tadi, bahkan mungkin congean gitu kan tadi, ada anak tetangga cantik sekali, Anda mau nukarkannya enggak? Tadi, kenapa? Pasti enggak mau, karena bukan masalah ukuran bentuknya, karena dia anakmu itu ada di cermin kolbumu tadi. Bukan apa yang dipandang indah. Anak tetangga itu lebih bagus, lebih mancung, lebih sehat, lebih bersih. Tetap di hati kita ada hanya anak kita. Karena dia ada makanya belahan jiwa kita. Nah itu pada anak. Nah bagaimana istri itu juga demikian. Maka ingin mendapatkan surga, jadikan istrimu adalah surga di sini. Makanya mungkin istri kita bertekok, jorek gitu kan, jerawatan dan sebagainya. Itu karena kita melihatnya secara basah. Inilah makanya ujian kepada kita. Makanya dikatakan bahwa istri kita adalah tulang rusuk itu adalah di sana gitu kan tadi. Bagaimana kemarin saya katakan kenapa perempuan nggak diciptakan dari tulang kepala, karena perempuan itu bukan untuk mengendalikan suami. Maka wahai para perempuan jangan coba-coba Anda jadi tulang kepala. Anda tidak diciptakan dari tulang kepala. Dan juga Anda tidak layak untuk diinjak karena Anda tidak diciptakan dari telapak kaki suamimu. Tapi Anda diciptakan dari tulang rusuk suamimu yang dekat dengan hati, dengan istananya. Engkau adalah bidadarinya. Engkau adalah ratu di dalam hatinya. Makanya bagi kita yang berumah tangga, marilah kita saling mengindahkan. Bagaimana kita ini pantas dicintai dan pantas mencintai. Kan tadi semua. Makanya dalam mencari istri, jangan terjebak dengan penglihatan mata. Kalau kau mencari cantiknya, kecewa nanti. Dia tua gak cantik. Kan? Kalau mencari kurusnya, nanti dia gemrot pada saat perjalanan, engkau akan kecewa di tengah perjalanan. Atau sebaliknya, engkau mencari kurus atau gemuknya, engkau istrimu menjadi kurus, kau akan kecewa nanti semua tadi. Engkau mencari mudanya, engkau akan kecewa karena muda itu akan menjadi tua. Gitu kan tadi semua. Tapi kalau saat dia menjadi bidadari di hatimu, saya menyaksikan seorang kakek-kakek nenek tua saling menyayangi di Cina itu, kan pernah lihat videonya. Mereka mungkin 90 tahunan berdua, begitu saling menyayanginya. Suaminya kemudian ternyata lumpuh duluan, istrinya gendong dia kemana-mana untuk kuli cari makan, kemudian disuapinya suami itu dengan begitu indahnya gitu kan tadi. Nah inilah yang membuat kita tidak bahagia kadang-kadang karena kita selalu tertipu dengan yang basor ini tadi. Ya. Jadi termasuk juga memahami surga gitu kan tadi. Ya surga itu kalau saya katakan ada 3 surga itu ya di sini ini kan tadi semua tadi. tadi ya. Fiha khalidun, selama jasadmu ada surga itu ada kan tadi semua tadi. Tadi ya, jadi ini kita ini kadang nggak memahami haikal ma'arif selalu di sana itu di mana? Tadi bumi adalah panggung kita. Tadi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Inilah panggungnya. Maka sesungguhnya saya dalam ilmu ma'rifat saya sering katakan bahwa manusia sebelum rajiun pada Allah dia hanya tawaf saja di Ahmad tadi, di ruhnya.
makanya Ahmad adalah ruhullah, tawab. Makanya tidak harus masuk ke dalam. Makanya disitulah kenapa ada lakon najulakin talkin itu adalah supaya dia adalah nyantol ke dalam tadi, sehingga dia masuk ke dalam Ahmad, masuk lagi ke dalam Ahad di ujungnya tadi. Karena kalau tidak demikian, kalau Anda masih ada di dalam masih wahid, Anda masih harus memikirkan kebahagiaan dan isnan, salah sarubah dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah Ahad itu tidak ada duanya tadi. Maka berarti hanya ilahi anta maksudi. Maka dunia ini nggak ada artinya di hadapan kita. Bahkan segalanya nggak ada artinya. Semuanya hanya dia dan dia semua tadi. Inilah kenapa kita harus ke sana, karena selama itu tidak kita raih, maka selama itulah penglihatan ini begitu menyiksa kita, pendengaran ini menyiksa kita. Kita dengar teman beli mobil, teman beli motor, teman beli sawah, teman beli kebun, terasa di hati kita. Walaupun mungkin tidak iri dan kita terasa, aduh, teman beli lagi, gua kapan gitu. Pada saat kita mata, teman naik motor, teman naik mobil, teman renovasi rumah, dan aduh, gua walaupun dia nggak ada iri, nggak ada dengki, tapi tetap aja di sini dipikirkan oleh dia, semakin tidak bahagia dia. Inilah tadi, makanya kita harus pindahkan dari alamul mulki ke alamul malakut, ke alamul lahut yang berada pada diri kita sekarang pada saat dohir ini kan tadi semua. Itu wilayahnya jelas. Satu mulki jasad, jannatul ma'wa, itu jannatul ma'wa. Maka Quran mengatakan apa? Surganya dipan emas. Dipan itu butuh pantat buat duduk, buat apa semua. Makanan yang serba enak. Insya Allah bagi orang-orang yang sehat ya, bagi sudah hatinya surga, walaupun dia makanannya cuma goreng singkong, itu nikmat. Anda pernah gak sih merasakan tadi? Maka di dunia ini ada makanan enak, ada makanan nikmat tadi. Raja-raja itu tidak pernah ngerti makanan nikmat. Kita justru dikasih makanan nikmat oleh Allah. Saya ini orang internasional. Saya keliling ke dunia kemana-mana. Saya menikmati daging, steak apa semua. Tetap aja ingin pulang ke rumah, ingin mendapatkan goreng teri asin sama nasi hangat kan tadi semua. Itulah surga bagi kita. Coba aja rasakan. Kalau seandainya lebaran itu 5 hari, Anda makan daging sama 5, saya yakin Anda pasti besoknya mencari-cari ikan asin. Ini sahabat tadi. Jadi sorga itu tergantung cara memandangkan. Makanya sering saya bahas tauhid. Seluruh makhluk Allah ini hawadis. Semua yang hawadis itu adalah merupakan fana tadi ya, dan yang pasti fana. Tadi. Hanya Allah lah yang qadim. Mencintai yang qadim, maka kebahagiaannya akan bako, akan abadi kan tadi semua tadi. Dengan bagaimanapun kondisimu kan tadi. Tetapi mencintai yang hawadis tidak akan pernah penuhkan bahagia tadi. Suami berisi 1 ingin 2, ingin 2 dapat 3, ingin 3 dapat 4, tetap tidak akan bahagia. Dan 4 pun masih 5, ada yang 9 sekarang tadi. Bahkan dulu saya kenal dengan seorang laki-laki punya istri 38, bukan raja, bukan apa, masyarakat biasa kata tadi semua. Kan tadi dia menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah di bidadarinya itu perempuan. Tidak akan pernah ketemu kita kebahagiaan kalau didorongnya adalah berdasarkan apa yang kita lihat. Ini makanya orang udah punya rumah puluhan pun tidak bahagia. Kenapa? Dia pikir rumah itu adalah terus dia tinggal. Tidak akan. Artinya segala apa yang di dunia ini memang, makanya kenapa wamal hayatid dunya illa mata'ul ghurur tadi. Jadi bagaimana tuh Pak Haji untuk bahagia? Jadikan duniamu adalah akhiratmu tadi. Jadikan istrimu juga bidadarimu. Jadikan rumahmu adalah rumah surgamu tadi. Semuanya akhirat itu di sini. Jadikan akhirat. Makanya kenapa hanya orang tarikoh adalah yang memiliki konsep al-mutu qabla an tamutu. Karena betul. Kita sedikit pun tidak salah. Hadis Quran semua nggak salah. Yang salah adalah cara memandang kita. Selalu akhirat di sana, akhirat di sana, akhirat di sana, akhirat bertemu Allah di sana. Ya, inilah tadi. Padahal sesungguhnya tadi orang bisa narik akhirat di sini. Tergantung. Makanya kalau secara pandang saya dalam kehidupan ini, saya melihat orang. Ya, ada yang ada di alam mulki. Berarti sama-sama orang itu masih dikenalikan nafsunya dia tadi. Selama dia di mulki, otaknya di mulki, itulah nafsu amarah lah. Itulah yang tidak membahagia tadi. Karena inna nafsal amaratun bisu, sesungguhnya jasad kita ini adalah nafsul amarah yang selalu membawa kita membawa kepada ini semua tadi ya. Jadi ini ya sahabat ya yang yang barangkali yang harus kita sedikit pahami supaya kita ini nggak menunggu apa. Nunggu ini, kita tahu mati aja gitu. Ayo jadikan dunia ini menjadi akhirat kita.
surganya juga di sini. Tapi neraka juga di sini. Ya. Karena kita terus-terusan melihat surga, tahu-tahu kita dalam neraka tadi. Ya, inilah makanya yang mulailah kita buka wawasan tadi. Ya. Makanya dikatakan oleh Allah, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Siapa dia yang melalaikan dzikir kepadaku, maka aku hidupkan yang hidup yang sempit, yang susah, kata dia. Nah, dikatakan di ujung ayatnya Allah akan katakan bahwa dia akan diberikan hidup yang akma, dia akan buta nanti. Dalam keadaan itu dibangkitkan dalam keadaan buta, kan dari semua tadi. Maka inilah konsep, ya silakan bagi Anda, ya terserah Anda, kan tadi semua. Anda mau terkatung-katung dengan kebahagiaan yang tidak jelas, kan tadi. Dan saya lihat orang-orang yang mencintai dunia itu ternyata tidak punya dunia kebanyakan, itu kan tadi. Karena saya kenal orang-orang konglomerat justru yang punya dunia pun udah tidak bahagia dia, kan tadi semua. Jadi mari kan jadikan sahabat ini. Duniamu adalah akhiratmu tadi. Surgamu ada hidupmu adalah merupakan hirup yang betul-betul hurip cepat sesunat, kan tadi semua ya. Jadi ini ya, jadi kalau seandainya kita tidak memahami bahwa akhirat itu di sini, ya bagaimana kita nanti ada di sana, kata ya. Makanya ini dikatakan, "Faman kana fi hadil a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma." Barang siapa yang dia buta di sini kepada Allah dan Rasulnya, di sana pun akan buta kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, baginda Nabi imam al-qiblatain, dia ya Samsun ya Badrun. Berarti Samsun dan Badrun tidak terpisah. Kan? Di antara bulan itu ada matahari, dan bulan dan matahari itu baginda Nabi tidak pisah. Maka beliau juga sebut imam al-qiblatain, kan tadi. Ya, bahkan tadi katakan masalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Allah mengumpamakan dirinya adalah perumpamaan cahayaku adalah misbah, kan tadi. Tapi Nabi pun ada misbahu suduri. Itu berarti misbah antara dunia ada akhirat itu adalah nyatu sebetulnya. Ya dunia, ya akhirat. Ya akhirat, ya dunia tadi. Enggak bahagia di sini, ya enggak bahagia di sana. Kan tadi semua tadi. Enggak ada konsepnya. Di sini enggak bahagia, di sana bahagia. Enggak ada judulnya itu. Enggak ada judulnya. Maka dengan doa kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah tuh. Wa fil akhirati hasanah. Jadi hasanah dunia, hasanah akhirat adalah ngeunah mulki. Enak malakut jabarut lahut gitu tadi. Enak jasad, enak ruh gitulah tadi. Jadi kita ini manusia ini memang punya dimensi yang kompleks sahabat di sana kan tadi ya. Dimensi yang harus kita makanya kenapa ada bahasa al-mutu qabla anta mutu adalah mati sebelum datangnya mati. Kenapa? Karena orang yang al-mutu qabla anta mutu kalau kata pengarang sahabat adalah al-inabatu ila daril khulud, sejak hiduplah kita kembalikan semuanya ke akhirat kata semuanya tadi ya. Tapi jasadnya masih di bumi tadi. Kenapa jasadnya masih di bumi? Karena bagaimana dia akan menikmati jannatul ma'wa, jannatul na'im dan jannatul firdaus kalau udah nggak ada jasadnya? Ayo, saya tanya tadi. Inilah tadi. Hakikatnya kembalikan dulu pada Allah. Itu semua tadi. Baru kau. Tapi sebaliknya bukan konsepnya jasadnya dipecut untuk ibadah, untuk hadapan surga di sono gitu. Salah alamat gitu kalau saya tadi. Kalau belum surga di sini nggak surga di sana, nggak senang di sini nggak senang di sana, nggak ridho di sini nggak bakal diridhoi di sana. Itulah konsep kepada kita. Jadi itu ya Kang Budi, ya, mungkin tambahan saja dari kemarin bab pernikahan bahwa sesungguhnya istri kita adalah merupakan bidadari bagi kita. Jadi kalau kita selalu mengharapkan bidadari di sana apalagi 40 dan lain sebagainya, itu betul nggak salah. Ya. Kalau bidadari itu adalah inilah ya, makanya belajar agama itu ulah nanggung lah cekolot jangan gitu tadi. Nanti kalau sudah memahami hakikat semuanya, insya Allah kita akan timbulkan ketenangan, kedamaian karena kita adalah sudah merasakan dengan kondisi apapun, walaupun kau di kolong jembatan sekalipun, karena sorgamu di hatimu kan tadi. Jadi itu sajalah singkatnya mungkin Kang Budi ya. Jadi saya jawab tadinya saya hari ini nggak tafakur, tapi karena ada ada yang inbox ke saya dari kemarin tafakur saya tentang tentang pernikahan ya, tentang bahwa saya katakan istri adalah bidadari bagi kita tadi. Makanya kenapa kita begitu keluar rumah itu adalah capek ya. Bagi keluar rumah itu kita capek. Kenapa? Karena kita selalu melihat bidadari lain, padahal
istri kita adalah bidadari di rumah. Makanya jangan sampai rumput tetangga lebih indah dari rumput sendiri. Nah, inilah kenapa rumput tetangga lebih indah, karena kita tidak pernah menjadikan istri kita adalah bidadari bagi kita. Biarpun dia bertekok, walaupun dia pesek, biarpun dia hitam kulitnya, tapi kalau kita menyayanginya, indah di mata kita. Makanya saya bilang tadi, cantik itu relatif kan tadi ya. Pada saat kita memandang istri kita dengan rasa sayang, semua tadi kan tadi. Kan saya katakan, ya, bagi teman-teman yang mau berumah tangga, ingat ya, tidak ada wanita yang sempurna dan juga tidak ada pria yang sempurna kan tadi ya. Mungkin kecuali kesempurnaan hanya milik Allah dan Rasulnya kan tadi kan. Dan itu hanya milik baginda Nabi. Nabi yang lain pun tidak sempurna kan tadi semua tadi ya. Nabi kita disempurnakan karena Allah lah yang menyempurnakan, sifat kamalnya Allah ada padanya kan tadi semua tadi. Jadi cara pandangnya adalah kalau kita memandang kepada seorang laki-laki kepada perempuan, jadikanlah dia adalah merupakan istrimu, itu adalah merupakan bidadari bagi kamu tadi. Istri kamu itu adalah bidadari. Dan kenapa saya katakan kemarin istri kita tidak diciptakan dari tulang kaki, karena bukan untuk diinjak katanya. Tapi istri kita pun tidak boleh melunjak, karena dia tidak diciptakan dari tulang kepala kita. Tapi istri kita diciptakan di tulang rusuk kita yang dekat dengan hati. Maka dekaplah dia, maka dia akan bersama dia tadi. Makanya selalu katakan inner beauty, cantik dari dalam perempuan itu, bukan cantik dohir tadi. Kalau cantik dohir, banyak orang yang punya istrinya cantik di awal, begitu istrinya menua dia cerai atau cari ganti. Ayo, orang dengan istri pun bisa neraka dia. Dia cari ganti istri. Sampai ada sahabat saya nikah adalah 36 kali. Karena dia pikir ada perempuan yang beda. Nggak ada. Yang ada itu, makanya selalu dikatakan oleh orang bijak, jangan mencari perempuan sempurna, tapi terimalah dia dengan sempurna. Nah itu tadi. Dengan kasih sayang tadi semua tadi. Ya. Karena perempuan itu unik dan memang diciptakan menjadi bagian. Tapi hati-hati, perempuan jangan sampai menjadikan suamimu adalah tidak nyaman tidur. Tulang rusuk yang tidak pas di sini itu pada saat berbalik itu sakit menusuk pada kolbu suamimu kan tadi semua tadi, karena dia ada di sini, karena dia dekat tadi. Maka kalau engkau tidak menjadi tulang rusuk yang baik bagi suamimu, maka inilah yang menjadikan ketidakbahagiaan di dalam rumah tangga itu semua tadi. Maka kenapa saya katakan istrimu adalah merupakan tulang pintumu kan tadi, pintu rezeki ada di istrimu segalanya. Tapi bagi bahai suami yang sudah mapan, sudah apa semua, istrimu lah sebetulnya pintu rezekinya bagi dirimu itu kan tadi. Sebagaimana Nabi Ibrahim berkata pada Ismail, pada saat istri pertama Ismail itu tidak bisa, waktu ditanya oleh Ibrahim, wahai kamu, katanya gitu, bagaimana hidup dengan Ismail? Kata perempuan itu, ya bapak tua, Ismail itu payah dia, aku tidak bahagia dengannya, ekonominya molat marit. Akhirnya Ibrahim berpesan kepada ibu itu, karena tidak bertemu Ismail, katakan pada Ismail, ganti talang pintunya. Jadi kalau seandainya kita perempuan ingin merasakan kenyamanan, kedamaian, kecukupan di dalam itu, jadilah bidadari bagi suamimu. Tadi. Jangan menjadi tulang rusuk yang menusuk dada suamimu. Pada saat dia di kantor, pada saat dia di pabrik, pada saat di sawah, timbulkan kenyamanan. Tadi. Ya. Jangan tunjukkan rasa kecewa wajahmu. Tadi ya, pada saat melihat dia sudah berpeluh dengan segala keringat, penuh dengan lumpur badannya. Ya. Kalau perlu peluklah dia, sebagaimana engkau melihat seorang pangeran yang baru datang kan tadi semua. Betapa mulianya dia menyayangi kamu tadi semua kan tadi ya. Tetapi juga sebagai suami juga sama kepada kita. Kita juga kalau belum bisa membahagiakan secara dohir kepada istri kita, bahagiakanlah secara batin. Hargai dia. Dia adalah tulang rusukmu. Dia bisa tulang rusukmu itu bisa menusuk hatimu sendiri. Kalau seandainya kau tidak pelihara, dia tidak kau rawat dia tadi semua tadi ya. Maka itulah yang sudah dikatakan dan harus kita pahami ya, wahai pada laki-laki semua, ya. Wanita ini makhluk aneh, makhluk langka tadi. Dia kuat tapi mengaku lemah. Sebetulnya mereka itu makhluk, makanya banyak seorang wanita bisa menjadikan bisa menjadi single parent. Laki-laki mah nggak bisa. Coba laki-laki tinggalkan 3 anak, pasti acuran-acuran untuk anak tuh tadi. Perempuan, ia bisa menjadi ibu, bisa menjadi ayah, bisa menjadi orang tua. Itu perempuan. Perempuan itu luar biasa. Maka di situ selalu dikatakan oleh bijak, pada saat engkau memberikan rumah kepada istrimu, maka dia akan memberikan kehangatan di dalam rumahmu itu sendiri. Pada saat engkau menatapnya dengan cinta, maka dia akan memandangnya bukan dengan cinta, bahkan dengan
kasih sayang yang dalam dari lubuk hatinya. Maka kenapa dia pada saat dirimu keluar itu suka khawatir dengan dirimu? Bukan hanya cemburu, karena cemburu pun baik karena tertanam di dalam, beda dengan kita laki-laki. Itulah kenapa laki-laki boleh beristri 4 itu, karena tadi kolbu kita ini beda dengan perempuan tadi. Beda dengan perempuan. Makanya kalau perempuan nggak mudah membiarkan suaminya itu beristri 4. Tapi suami bisa membagi kasih sayangnya ke 4 itu. Sebetulnya bisa. Suami itu sudah ditakdirkan laki-laki itu bisa menyayangi tanpa kurang sedikit pun. Sebenarnya. Tapi masalahnya tadi adalah bisa nggak kita melakukan hal itu? Ini sangat sulit kepada kita semua. Makanya sebelum kita dapatkan 4 itu tadi, yang pertama jadikan bidadari dulu bagimu semua. Sehingga kalaupun kamu menambah 2, 3, adalah istrimu lah yang mencarikan buatmu. Itulah kalau sudah beda. Tapi ini karena ini maka istrimu adalah, kalau engkau berikan beras, dia akan memasak nasi kepadamu. Kalau dia marah, dia mudah memaafkan kepada kamu. Kemudian inilah kita bagaimana kita harus, inilah maka baiti jannati, maka berarti kalau rumahmu adalah surgamu, berarti kolbumu sudah jadi surga, maka berarti istrimu pun harus bidadari dalam hatimu. Nah, ini konsepnya kata dia. Nah, dan bukan bidadari itu bukan berarti kita harus belikan segala macam. Inilah harus sinkronkan tadi ya. Makanya di dalam rumah tangga itu ada silaturahim, ada silatul kemudian ada silatul mal, ada silatul akdi, berubahlah menjadi silaturahmi kan tadi ya. Jadi ini ya, maka silaturahmi dari silaturahim tuanya awal menjadi silaturahmi kan tadi semua. Ya itu ya, jadi konsep buat kita ini istri juga banyak marah-marah di rumah, ngatur suami, itulah berarti Anda mencelakakan diri Anda sendiri dan mencelakakan suami. Kan tadi semua tadi. Terimalah dengan segala kelebihan kekurangan, jadikanlah dia pangeran bagimu, jadikanlah raja bagimu, dan jadilah kamu permaisuri baginya kan tadi. Walaupun rumah kita di atas rumah gubuk, timbulkan dengan kasih sayang, dengan cinta. Pandanglah dengan cinta, bukan dengan basor. Kalau dengan basor, perempuan melihat dengan mata, maka kau akan membandingkan rumahmu dengan rumah orang. Kau akan membandingkan kegantengan suamimu dengan suami orang. Kau akan membandingkan ketampanan suamimu dengan suami orang. Tapi kalau seandainya, dan sebaliknya buat laki-laki, kalau seandainya kau melihat istrimu dari matamu, maka kau akan membandingkan kecantikan istrimu dengan istri orang. Kau membandingkan umur istrimu dengan istri orang. Kau membandingkan itu tadi. Maka lihatlah dengan basyirah tadi semua tadi. Betapa indahnya dia di mata hati kita. Karena itulah tadi. Kenapa istri itu di tulang rusuk? Karena inilah hati kita. Maka kita pada saat istri itu sudah menjadi bidadari kepada kita, maka kau akan berada di dalam istana. Itulah berarti kau sudah berada dalam sebagian dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akan mendapatkan surga yang sesungguhnya surga. Tapi adalah bikinlah miniaturnya dulu di sini kan dari semua tadi. Jadi itu ya Kang Budi ya kurang lebih. Jadi kenapa saya katakan kemarin adalah baiti jannati, dan saya katakan bahwa istri kita adalah bidadari bagi kita. Ya betul. Karena yang belum menjadikan istrinya bidadari, maka terus dia bakal cari bidadari kemana-mana. Ungal desa bukan bidadari, ungal desa dipapai, di mana ayah rana dipapai terus di tayangan tadi. Nggak bakal ketemu tadi. Karena sesungguhnya bidadari itu sudah ada di dalam rumahmu sendiri kan tadi semua tadi ya. Nah, jadi sebelum istri menjadi bidadari, maka tidak akan ada bidadari yang lain tadi ya semua. Ya. Inilah sahabat ya, mudah-mudahan dari ringkas ini mungkin ya tidak berjudul lah pagi hari ini. Insya Allah intinya sebagai apa, bahwa kita minimal kita mengalap berkah bahasanya tadi ya, daripada hanya lihat Facebook, lihat-lihat yang lebih baik kita mungkin sedikit-sedikit tafakur setiap pagi seperti ini. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan itu adalah ada manfaatnya. Cuma yang paling penting itu tadi pahami dimensi hidupnya. Pahami dimensi hidupnya, karena kalau nggak begitu kita ini nggak di sini nggak di sana bagian, di sini sengsara, di sana pun sengsara kan tadi. Maka lihat dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, manusia dibagi 4 kelompok, tapi 70%-nya manusia kata Syaikhul Qadir adalah manusia yang menderita dunianya dan menderita akhiratnya. Inilah tadi semua tadi. Dan pandanglah bahwa akhirat itu adalah mulai di sini semua tadi. Surga itu adalah di sini tadi. Tapi ada surga yang di sana setelah yang jasad ininya udah lepas tadi. Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus di sini pada saat bersama. Karena 3 surga itu nggak pernah berpisah dengan jasad. Tapi pada saat kalau jasad ini sudah lepas, barulah Jannatul Qurbah tadi semua. Kalau seandainya
kita mampu melakukan perjalanan. Kalau tidak, wayahna balik. Itu saja ya Kang Budi. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya. Ini mah intermezzo aja pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya kita semua buat teman-teman ya, Kang Agung, Kang Teh Yayan ya, semua nih semua, Kang Suwarto ya, Kang Asep Saifullah ya, Pak Tuhan ya semua ya. Ayo be happy tadi semua ya tadi. Saya sekalian mengucapkan ya, kan ada Kang ini siapa nih, terima kasih ya buat kemarin yang bedah rumah yang di Cimana, yang di Bojong ya, alhamdulillah ya, yang pemiliknya sudah sangat bahagia ya, alhamdulillah. Jadi mungkin besok hari Jumat Abah berangkat ya dari sini ya, kita adakan manakib dulu di sana. Kemudian malamnya kita adakan kajian ya, kemudian paginya kita mulai bedah rumah ya. Adalah seorang nenek jompo yang ada di pondok pesantren belakang Asalapiah ya semua tadi. Jadi saya gabungkan, kalau kemarin dikerjakan oleh tim MDNH Sukabumi, sekarang tim MDNH Bekasi dan Sukabumi. Kita kolaborasi nanti karena waktunya cuma 2 hari ya, semoga yang bedah rumah itu bisa kita selesaikan dengan baik ya tadi semua. Ya, jadi makanya nanti saya udah koordinir dengan dengan Pak RW untuk pembongkaran, biarlah mereka masyarakat tetangganya, biar mereka juga ikut terlibat ya. Nah itu mungkin buat Kang C ya sebagai ketua semua ya. Jadi insya Allah kita akan berangkat Jumat, Abah akan berangkat Jumat, kalian mau berangkat Sabtu subuh boleh kan tadi semua ya. Itu saja ya, mudah-mudahan mari kita tebar manfaat kan tadi. Hidup ini ya tadi, makanya tadi. Tadi. Jadi penduduk surga itu harus banyak manfaat kan tadi semua ya. Semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat dunia wal akhirah tadi. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.